Fir Azwar dengan nama pena Aman Damai Dalam Hati lahir di Palembang pada 7 Januari 1966. Masa kecilnya dihabiskan di Desa Air Hitam dan Karangagung, Kabupaten Pali hingga tamat sekolah dasar. Lalu Fir Azwar atau Amanda melanjutkan pendidikan S1 Program Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas PGRI Palembang hingga tamat 1992. Sejak 1995, ia menjadi anggota Komite Sastra Dewan Kesenian Palembang periode 2014 sampai dengan 2019. Dan hingga saat ini, ia pun dipercaya sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Palembang. Karya-karya puisi Amanda ataupun Fir Azwar sering digunakan sebagai materi dalam lomba-lomba baca puisi di Palembang. Selain itu, Fir Azwar atau Amanda pun meminati seni rupa dan kriya. Dan pemirsa, inilah Bukan Basa-Basi bersama Fir Azwar atau Amanda Maida Lamhati, penggiat seni. Pemirsa, karya seni tentu lahir tidak hanya begitu saja, tapi harus lahir dari pemikiran, dari ide, dan dari proses yang luar biasa dari seorang penggiat seni, sehingga bisa menyuarakan maksud tujuannya dan menginspirasi semuanya. Kita berjumpa dalam acara Bukan Basa-Basi kali ini bersama saya Muhammad Ridwan Rifai, dan kami pun kesempatan kali ini akan mengajak Anda berbincang-bincang, berdialog ringan, sekaligus juga memberikan inspirasi melalui acara Bukan Basa-Basi dengan penggiat seni yang bernama Fir Azwar. Apa dan bagaimana, seperti apa, kita akan lebih jauh lagi berbincang-bincang dengan beliau. Selamat mengikuti. Halo Pak Fir. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Fir Azwar. Wow, penggiat seni yang luar biasa. Iya, Wah, terima kasih. Apalagi kalau aktivitas beliau ini, pemirsa, ada pelukisnya, ada pembuat puisinya, ada pencipta lagu. Iya. 3 itulah, apa ada lagi? 3 itu. 3 itulah. Oke. Nah, Pak Fir, kita pengen lebih jauh menggali. Ini sebetulnya dulu asal muasal jadi seniman nih apa? Kira-kira awal dulu. Kira-kira dulu pertama kali. Apakah memang melalui pendidikan formal atau memang ada keturunan seni atau ketertarikannya muncul seiring sejalan gitu. Jadi sepertinya ini hobi dari kecil. Hobi. Jadi dari kecil, dari SD, SMP, tumbuh bersamaan. Saya menyukai karya-karya sastra, jadi saya menyukai membaca puisi, membaca cerpen, membaca novel, dan pada akhirnya saya menulis puisi, menulis cerpen begitu. Nah, ini tumbuh bersamaan dengan karya seni rupa. Saya juga menggambar waktu itu istilahnya. Saya belum mengenal istilah kata melukis, tapi menggambar. Jadi saya hobi menggambar. Gambar apa sih, pemandangan, hewan, segala macam itu tumbuh bersamaan. Kemudian juga saya main musik juga, main gitar gitu, bikin grup orkes kecil-kecilan waktu masih kecil, waktu SD, waktu SMP. Jadi tumbuh bersamaan. Jadi saya sering nyanyi karya saya sendiri begitu. Saya ngarang-ngarang lagu gitu ya. Nah, kalau tadi seiring sejalan tumbuh ya, karena tiga aktivitas seni ini. Memang ada guru dulu waktu hobi itu diarahkan seperti apa? Tidak ada, jadi tumbuh secara otodidak. Jadi secara otodidak, sering ngumpul-ngumpul dengan kawan. Jadi tidak ada pendidikan khusus atau guru khusus saya berkarya gitu. Wow, ini luar biasa pemirsa. Jadi seorang seniman tuh tumbuh seiring dengan waktu secara otodidak, tanpa ada guru, tapi bisa mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya, apa yang dalam hatinya untuk membuat satu karya seni. Nah, ini kita ada 3 tadi kan, ada lukis, ada lagu, dan satu lagi adalah karya sastra. Nah, kalau dari 3 itu, apa yang paling sulit? Yang paling sulit itu adalah melukis gitu. Melukis itu kadang-kadang ketika moodnya tidak ada, itu bisa berbulan-bulan saya tidak memainkan kuas, memainkan kanvas gitu. Jadi berbulan-bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa 3 tahun. Tapi kalau menulis karya sastra, menulis puisi, melihat sesuatu yang menarik bagi saya, itu saya ungkapkan dalam bentuk puisi. Puisi. Iya, begitu juga dengan lagu gitu. Lagu lebih gampang. Jadi yang lebih sulit itu adalah melukis. Memang harus ada memang moodnya datang untuk baru bisa melukis begitu. Ide muncul melukis itu biasanya dari mana? Ya, jadi munculnya tiba-tiba. Tiba-tiba ya? Munculnya tiba-tiba. Jadi saya tidak tahu ada apa
bahasa Palembangnya ada nyutnya itu, melukis saya. Nah, kalau tidak ada ya saya biasa saja itu. Nah, jadi pemirsa, kalau tadi Pak Fir mengatakan bahasa Palembang nyut, itu artinya berdenyut. Berdenyut. Nah, kalau bahasa Indonesia mood. Ada moodnya. Nah, kalau moodnya masuk, akan keluar gitu. pemikiran, akan diekspresikan langsung dalam bentuk Iya, satu benar, karya. benar. Nah, ini lukisan kita semua. Iya, ini. Ini lukisan kita semua. Ini saya lihat beragam. Ada profil diri, ada alam, ada lingkungan kita. Nah, ini beragam. Beragam tadi berdasarkan nyutnya muncul, itu baru tergambar dalam pikiran, baru dituangkan. Nah, biasanya tadi katanya agak lama ya, bisa 2 bulan gitu ya. Sudah berapa banyak karya lukis ini yang dilakukan? Mungkin ratusan, mungkin ribuan, seperti apa? Kalau lukisan masih dalam hitungan ratusan begitu, belum ribuan. Jadi dalam rentang waktu dari tahun 80 sampai tahun 2023 ini masih dalam rentang ratusan gitu. Terakhir akhir tahun 2022 saya dalam waktu 3 bulan itu harus menyelesaikan 30 lukisan untuk dipamerkan. Waktu itu pamerannya di RRI. Jadi berdua dengan Bung Iqbal Permana. Jadi pada waktu itu 3 bulan saya kejar harus selesai 30 lukisan. Ini lukisan-lukisan yang saya buat. Yang lebih banyak sebenarnya bertema tentang air, sungai, lebak, rawa, perahu gitu. Gitu. Karena memang sesuai dengan lingkungan saya waktu di kampung dulu, lingkungan sungai, lebak dan rawa. Jadi tema-temanya banyak itu, tema lingkungan gitu. Berarti lingkungan kedaerahan yang ada di sekitar, dicermati, dipahami, dituangkan dalam suatu. Ya karena sini saya lihat ini sungai nih, ini sungai Musi nih ya. Ini kebun karet. Ini orang Nugal Padi Talang ini. Nugal. Itu orang Nangkul. Nangkul. Dan ini juga ada kapal-kapal lain sebagainya, perahu. Memang itu erat sekali dengan khas Sumatera Selatan. Khas Sumatera Selatan yang perahu tongkang itu. Saya pengen minta statement atau pendapat. Bagaimana menilai lukisan itu bernilai? Kan ada orang yang jual mahal tuh. Yeah. Kalau di ibu kota sana karya-karya seni ada sampai ke miliaran, ratusan juta. Bagaimana melihat dari sisi itu memang mahal atau tidak dari karya itu? Kalau indikator apakah lukisan itu bagus atau lukisan itu artistik, itu tidak ada ukuran yang standar. Jadi bergantung dengan penilaian penikmatnya. Jadi kalau penikmatnya menyukai lukisan itu, walaupun hanya sekedar coretan, itu bisa dibeli mahal. Iya gitu. Jadi memang tergantung yang melihatnya gitu. Yang penting melihatnya, yang menikmatinya. Menikmati. Iya. Kemudian kedua, seorang penikmat karya seni kadang-kadang bukan cuma sekedar menikmati karyanya itu, tapi menikmati karya orang yang melukisnya gitu. Jadi berkaitan dengan siapa sih pelukisnya? Nah, gitu. Kadang-kadang yang bernilai itu adalah pelukisnya. Pelukisnya yang bernilai itu. Karena kita bicarakan ada kalau rentang daripada harga itu kan itu sebagai apresiasi lah ya. Apresiasi terhadap karya seni seseorang. Itu dari harga ada dia state-nya di harga berapa sampai rentang berapa, itu kan berarti tergantung orang yang menilai. Nah, baik, ini merupakan satu informasi baik. Jadi kalau orang melihatnya puas, orang melihatnya merasa nikmat bahwa ini lukisan ini penilaiannya artisnya luar biasa, jadi mahal. Nah, ini inspirasi juga untuk kawan-kawan pelukis yang ada di manapun Anda berada. Baik, Pak Fir, kita akan gali lebih jauh. Untuk sesi pertama ini kita cukup karena ini kita akan beralih ke seksi berikutnya dan tentunya setelah pesan berikut ini. Pemirsa, masih bersama saya Muhammad Ridwan Rifai dalam acara Bukan Basa Basi dan masih bersama penggiat seni Pak Fir Azwar. Sekarang saya masih berada di Padepokan Seni Rendezvous
Jadi Padepokan tempat bertemunya pelaku-pelaku dan pegiat-pegiat seni ya Pak Fir ya. Di sinilah mungkin Pak Fir muncul ide-ide juga di sini biasanya Ya, begitu. jadi di tanah lebak ini, tanah rawah ini yang kami kelola, kami tata gitu, banyak memunculkan inspirasi untuk berkarya baik di bidang sastra, musik maupun karya seni rupa. Seni rupa ya. Dan pemirsa, ini adalah nama apa nama istilahnya? Pena, gitu. Nama pena beliau ini adalah Amanda Maida Lamhati. Amanda Maida Lamhati apa artinya? Aman damai dalam hati. Oh. Aman damai dalam. Aman damai dalam hati. Jadi aman damai dalam hati. Nah, ini karya beliau di bukunya. Kemudian ini juga lagu yang hasil ciptaan beliau dan juga ada beberapa lukisan tadi sudah kita lihat. Nah, kalau kita cermati dengan seni lukis sudah. Kalau seni puisi, saya melihat puisi ini kan butuh kata-kata yang cantik, yang bisa mengurai apa yang menjadi dasar untuk kalau seorang itu mau jadi penulis puisi. Ya, saya mulai menulis puisi itu sejak sekolah dasar. Pada waktu itu saya sering membaca karya-karya Haidar Anwar, karya-karya Armin Pane, kemudian karya-karya Sultan Takdir Ali Syahbana, Muhammad Yamin. Kemudian bergerak waktu ke depan lagi, waktu SMP saya sudah membaca Ibrahim Satta, Sutarji Qosum Bahri. Nah, di situ saya memiliki banyak diksi yang saya tangkap dari karya-karya mereka, misalnya diksi W.S. Rendra dengan diksinya Sutarji itu kan beda-beda. Itu menjadi ide saya, inspirasi saya. Ya, menjadi inspirasi saya, menjadi literasi bagi saya untuk menuangkan sebuah inspirasi, sebuah ide dalam bentuk puisi, walaupun saya tidak mengatakan bahwa saya plagiat dari karya-karya mereka, tapi ada beberapa kata seperti kata-kata yang indah yang saya ambil dari diksi-diksi Haidar Anwar begitu. Ya, jadi kelebihan seorang penulis puisi itu memang kemenangannya di diksi ya. Iya, di diksi. Kaya diksi. Kalau nggak kaya diksi, muter-muter nanti muter-muter kalimatnya ya itu. Padahal mengekspresikan sesuatu dalam bentuk karya puisi itu, diksi itu yang berbicara gitu ya. Oke. Nah, ini tadi juga ada tidak banyak kan yang menggeluti puisi itu, penulis puisi. Yang sepengetahuan saja dengan era sekarang. Kalau tadi kan era lama, Armin Pane, yang lain-lainnya itu. Kalau sekarang ini masih nggak banyak orang yang berlevel nasional mungkin menjadi penulis puisi? Sebenarnya puisi ini masih banyak pegiat-pegiat seni yang bergerak di bidang puisi, yang menulis puisi, barangkali karena kurang begitu terekspos ya. Di Palembang itu banyak kawan-kawan penyair yang berskala nasional itu banyak gitu. Jadi di kalangan generasi muda juga banyak yang menyukai puisi, yang membaca puisi. Hanya saja barangkali kita ini tidak mendapat ruang yang banyak untuk menampilkan karya-karya seni puisi ini. Jadi hanya sebatas lomba-lomba selesai. Mestinya ada pementasan khusus membaca puisi misalnya di mana begitu. Jadi generasi muda kita tidak memiliki ruang yang cukup untuk menampilkan karya-karya sastra puisi gitu. Nah, kalau sastra puisi sekarang kan kalau soal pantun itu kan sekarang kata orang mau sambutan, mau apapun juga, kalau tidak diawali dengan pantun akan terasa kurang lengkap, kurang afdol. Bisa nggak suatu waktu dibudayakan juga yang bersambutan mungkin diawali dengan selintas, dengan kata-kata syair yang bagus. Mungkin dimulai dari para penggiat seni mencoba membudayakan kira-kira. Misalnya saya mau buka sambutan nih, oke saya ada satu puisi sedikit untuk walaupun 4 baris misalnya, bisa nggak kira akan digiatkan oleh para penggiat seni untuk ke masyarakat Sumatera Selatan? Ya, bisa sekali, karena pantun ini kan akar budayanya adalah akar budaya Melayu. Akar budaya Melayu yang dimiliki oleh masyarakat kita, yang ada di Sumatera, di Kalimantan, ada di Sulawesi dan sebagainya. Puisi, bisa nggak mengiriki bahwa menjadi tradisi juga dalam kegiatan? Bisa. Yang penting bagaimana
dalam hal ini pemerintah memberikan ruang yang cukup Oke. untuk berekspresi gitu. Berarti memang ruangnya ya. Ruangnya. Ruang pementasan jarang. Jarang. Kemudian mau ruang apa lagi nih? Apa lagi? Tapi sekarang kan ada YouTube. Ada itu. Nah, bisa lah mengekspresikan diri, membuat sendiri tempat untuk mengekspresikan puisi dengan merekam sendiri, diupload. Banyak. Apa banyak. sudah dilakukan itu? Sudah dilakukan dan banyak generasi muda itu berekspresi melalui teknologi digital yang ada sekarang itu ini. yang Banyak. saya maksud Jadi tadi. kalau dibuka di YouTube itu banyak sekali mereka membuat konten membaca puisi itu banyak anak-anak muda sekarang ini. Kan gampang, tinggal pasang kamera satu handphone, Iya, langsung baca puisi. baca puisi dengan alam pemandangan yang bagus, dengan ekspresi yang tepat, upload. Upload. Sudah mulai banyak dilakukan. Nah, mudah-mudahan dengan era digital ini pembaca puisi itu akan mendapatkan ruang baru untuk mengekspresikan apa yang dalam pikirannya. Tapi umumnya puisi ini apa ya yang disampaikan? Apakah ada pesan khusus misalnya masalah hati, perasaan, atau alam, atau apa yang kira-kira muncul dalam puisi? Karya saya, Heeh. karya saya itu lebih banyak pada lingkungan, kemudian masalah sosial, problematika kehidupan pada umumnya gitu. Tema-temanya seputar itu. Tema-tema seputar itu ya, dan itu menjadikan satu satu karya yang sudah berapa banyak karya puisi? 600-an kali. Nomor 600-an. luar biasa, 600 karya puisi satu pun juga susah dan tidak gampang gitu ya. Oke, nanti kita akan lebih dekat lagi dengan Pak Fir Azwar ini. Beliau adalah orang penggiat seni yang ada di Palembang, khususnya dengan penampilan beliau ini memang sederhana. Dalam arti sederhana itu apa? Sederhana itu kita tidak atributnya seninya terlalu banyak, tidak, tapi ini ya karyanya yang muncul, yang itu muncul ya. Dan pemirsa tetap bersama kami dengan Pak Fir Azwar, Amanda Mai Dalam Hati. Keren namanya. Ya. Nama penulis Amanda Mai Dalam Hati, masih dalam Bukan Basa-Basi setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, masih saya Muhammad Ridwan Ifai dalam acara Bukan Basa-Basi di kesempatan kali ini, dan masih bersama penggiat seni. Ada Pak Fir Azwar. Luar biasa, ini kami berada di jembatan, ini jembatan penghubung. Ini jangan-jangan jembatan cinta ya Pak? Jembatan cinta. Jembatan cinta. Jadi dari satu hati ke hati yang lain dihubungkan dengan jembatan. Saking kalau seniman tuh bisa mengartikan dalam suatu keadaan. Nah, Pak Fir, tadi dikaitkan dengan puisi juga dengan musik ya. Ternyata musik itu Bapak juga menggeluti menjadi pencipta lagu. Kenapa nggak nyanyi langsung, Pak? Barangkali suaranya kurang pas barangkali. Kurang pas. Iya, jadi lebih memilih kepada orang lain yang menyanyikan karya-karya saya. Iya. Dan menentukan penyanyinya seperti apa? Ya, saya sering mendengar misalnya, oh si A ini menyanyi begini, ini cocoknya si A ini nyanyi lagu ini. Nah, si B ini cocoknya nyanyi lagu ini. Nah, itu diposting di YouTube. Diposting di YouTube. YouTube sudah banyak viewernya atau subscribe-nya? Ya lumayan lah. Itu bahasa apa yang dibuat dalam lagu? Apa? Dalam lagu? Saya lebih cenderung kepada lagu-lagu genre Melayu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang Melayu begitu, yang lebih Melayu. Ada nuansa Palembangnya? Ya, temanya Palembang seperti Bidar Melaju, itu kan temanya Palembang, tentang tradisi lomba bidar di Palembang gitu. Atau lagu Bukit Seguntang Ulu Melayu gitu. Atau Lenggang Zapin Palembang gitu. Nah, saya sering melihat di YouTube saja Bidar Melaju tadi ya, Bukit Seguntang apa nih? Bukit Sintang. Seguntang Ulu Melayu. Ulu Melayu. Itu sudah pernah dapat penghargaan belum? Mungkin dari pemerintah daerah atau sebagai satu karya seni daerah yang oke lah dalam arti. Ada beberapa pihak yang memberikan apresiasi menjadikan lagu-lagu saya menjadi NSP gitu. Jadi NSP. Kemudian pemerintah provinsi juga memberikan apresiasi, memfasilitasi untuk memberi ruang pada waktu launching lagu itu. Jadi
Bapak Gubernur waktu itu memberikan support sepenuhnya terhadap karya-karya saya. Luar biasa. Berarti Bapak sudah mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah juga, terutama melihat satu karya yang bagus lah untuk membawa nama Palembang Sumatera Selatan ya. Dan kalau sudah masuk di channel YouTube berarti dunia pun bisa menikmati. Ya. Baik, tadi sudah dikatakan juga bahwa musik itu adalah karya. Sudah berapa banyak membuat lagu? Udah puluhan barangkali ya, puluhan karya-karya saya. Itu rentang waktu berapa tahun tuh? Rentang waktu sejak tahun 85 sampai sekarang. 85 ya, 85 cukup lumayan juga ya untuk menghasilkan lagu itu. Dan itu juga inspirasinya dari lingkungan. Dari lingkungan. Lingkungan. Baik, kalau begitu Pak Pir ini memang dekat sekali dengan lingkungan. Jadi kalau pemirsa lihat di lingkungan kami ini lingkungan yang ada bisa banyak menimbulkan inspirasi. Ada ikan, ada pondok-pondok, ada nih, dan ini ada perahu, nuansa kedamaian sesuai dengan nama pena beliau, aman damai dalam hati, aman damai dalam hati. Jadi memang diawali dengan beliau ingin hatinya damai, bisa melahirkan ide-ide bisa dituangkan dalam 3 karya tadi, lukis, musik, dan puisi. Nah, bagaimana dengan generasi muda sekarang pendapatnya? Apakah Pak Pir juga sering men-sharing ilmunya dengan anak muda? Misalnya pelajar, siapa nih yang tertarik untuk menggeluti seni? Ayo nanti Pak Pir buat kelas gitu, mengajarkan ilmu seni ini atau seperti apa? Ya, karena saya juga sebagai seorang pendidik ya tidak bisa lepas dari kehidupan saya. Saya sering mengajak para peserta didik untuk menikmati sebuah karya seni dan juga menciptakan karya seni. Di sekolah itu kan ada beberapa eskul biasanya. Ada eskul tari, ada eskul seni musik, ada eskul seni sastra. Nah, itu menjadi wadah bagi mereka untuk menuangkan karya-karyanya. Menuangkan karya. Jadi memang pemirsa, Pak Pir Azwar ini selain sebagai seorang seniman, beliau juga adalah seorang pendidik yang berada di lingkungan sekolah yang mereka atur. Satu pertanyaan sederhana saja, apa sih nikmatnya menjadi seniman? Nikmatnya seniman itu hati senang, hati senang, hati gembira. Hati senang, hati gembira. Iya. Ya? Hidup ini penuh dengan problematika. Jadi untuk menetralisirnya itu menikmati karya seni. Itu ya. Karena mohon maaf, saya bukan pegiat seni tapi penikmat seni saya. Penikmat seni. Terutama musik. Saya penikmat musik sunik. Jadi memang mendengarkan hasil karya musik pun juga hati damai, senang dan nikmat. Nah, puisi Pak, mungkin ada hal-hal yang terakhir ingin disampaikan untuk pemirsa kita yang menginspirasi apa kira-kira yang ingin penonton kita. Ya, jadi menulis puisi adalah mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran dan apa yang ada di dalam hati. Sesuatu yang kita ungkapkan dalam puisi adalah sesuatu yang perlu disampaikan kepada penikmat, penikmat puisi. Ini loh tema yang diangkat, misalnya tentang rawah yang sudah habis sekarang ini. Itu perlu kita sampaikan untuk mengajak masyarakat harus kita menjaga lingkungan, rawa jangan ditimbun. Nah, ajakan ini dalam bentuk puisi itu salah satunya. Ya. Jadi kalau wakil rakyat itu menyuarakan aspirasi rakyat, ini musisi ataupun bukan musisi, seniman menyuarakan aspirasi dari alam ya. Mungkin kan ada satu puisi yang ingin disampaikan, dibacakan. Dan di penghujung kita ya. Jadi pemirsa kita dengarkan dulu. Pak Pir akan membacakan sebuah puisi. Silakan Pak. Oke. Ini ada puisi yang sederhana ya yang akan saya bacakan yang berjudul Hanya Sebait Saja. Hanya sebait saja. Di bawah lengkung langit, di atas padang sapana, sebutir cinta hilang di rerumputan. Hanya dalam sebait saja, kelak akan kau temukan. Palembang, Agustus 1988. Wow.
Luar biasa ini hanya sebait saja tapi dalam ini pesan moralnya ya. Jadi Pak Pir, selamat untuk selalu berkarya Pak. Jadi kita selalu mendoakan Pak Pir bisa menuangkan karya-karya yang bagus baik dalam bentuk lagu, dalam bentuk puisi dan dalam bentuk lukisan. Karena kami penikmatnya. Kami penikmat tidak akan bisa menikmati karya kalau tidak ada yang senimannya. Ya, Jadi tahun tadi hanya sebaik saja menyuarakan apa tadi keindahannya. Baik, terima kasih Pak Pir untuk kesempatan kali ini, luar biasa. Bagaimanapun juga karya seorang penggiat seni itu akan dinikmati oleh masyarakat luas. Apalagi era digital, tidak hanya skup Palembang, tapi dunia pun bisa melihat karya beliau di channel media sosial yang ada. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, inilah jumpa kita dalam Bukan Basa-Basi, kali ini bersama penggiat seni Pir Aswar yang sudah menghasilkan karya-karya seni yang bernilai seni yang luar biasa. Mudah-mudahan menginspirasi semuanya, dan akhir kata saya Muhammad Ridwan Ibrahim ucapkan terima kasih dan sampai jumpa dari kesempatan.